Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya selaku Ketua Kelompok 7 yang beranggotakan Iin Arifatul Mutmainah dan Reza Nur Fikri. Selamat menyaksikan. Bank Bukopin berdiri sejak 10 Juli 1970 yang awalnya bernama Bank Umum Koperasi Indonesia, kemudian berganti nama menjadi Bank Syariah Bukopin pada 1 Juli 1989. Bukopin merupakan bank swasta kelas menengah di Indonesia yang memfokuskan bisnis intinya pada 4 sektor, yaitu UKM, mikro, konsumer, dan komersial. Adapun produk-produk pendanaan dalam Bank Syariah Bukopin, yang pertama yaitu tabungan IB Siaga, yaitu simpanan dalam bentuk uang yang dapat diambil kapanpun itu. Yang kedua yaitu tabungan Simple IB. Tabungan ini diperuntukkan untuk pelajar dengan syarat mudah dan fitur menarik dalam rangka edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Yang ketiga yaitu tabungan IB Haji, yang berupa setoran haji atau simpanan untuk masyarakat yang berencana untuk berangkat haji. Yang keempat yaitu tabungan IB multiguna yang diperuntukkan untuk tabungan rencana di masa mendatang. Yang kelima yaitu tabungan IB pendidikan. Yang keenam tabungan IB siaga bisnis bagi perseorangan dan badan usaha. Yang ketujuh yaitu tabunganku dengan syarat mudah dan ringan. 8 yaitu deposito IB, yaitu tabungan yang diambil pada waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah giro IB, yaitu simpanan yang dapat digunakan untuk alat pembayaran. Kemudian adapun produk-produk pembiayaan dalam Bank Syariah Bukopin. Di antaranya yaitu yang pertama adalah murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedua yaitu musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan modal ataupun keahlian. Yang ketiga adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pengelola dengan kesepakatan untuk bagi hasil. Yang keempat yaitu mudharabah muqayyadah. Yang kelima yaitu IB istisna, yaitu pembiayaan barang dengan cara memesan. Yang keenam yaitu IB istisna paralel. Yang ketujuh yaitu IB kepemilikan mobil. Yang ke-8 IB kepemilikan rumah. 9 pembiayaan IB K3A. 10 adalah pembiayaan IB KKPA. 11 jaminan tunai. 13 yaitu IB siaga gadai emas, yaitu nasabah yang meminjam uang dengan emas sebagai jaminan. 14 yaitu IB kepemilikan emas. 15 adalah IB siaga pendidikan, yaitu untuk membiayai kebutuhan sekolah dan pendidikan lainnya. 16 adalah IB siaga pensiun yang diberikan oleh pihak bank kepada penerima pensiun setiap bulannya dari APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Arifatul Mutmainah. Saya dari PBSS semester 3. Saya akan menjelaskan tentang produk jasa dari Bank Syariah Bukopin dan strategi dari Bank Syariah Bukopin. Yang pertama adalah produk jasa dari Bank Syariah Bukopin. Di sini ada 14. Yang pertama adalah SMS banking. Jadi SMS banking ini adalah layanan informasi melalui media SMS. Yang kedua adalah mobile banking. Jadi mobile banking ini layanan transaksi yang melalui telepon seluler. Dan yang ketiga adalah safe deposit box, adalah untuk penyimpanan dokumen penting seperti dokumen anak dan lain-lain. Yang keempat adalah transfer. Jadi transfer di sini adalah tukar menukar atau memindahkan uang dari bank ke satu yang ke bank yang lainnya. Yang ketiga adalah keriling. Jadi keriling ini adalah tukar menukar dokumen seperti cek, warkat dan yang lainnya. Yang keenam adalah inkaso. Jadi inkaso ini cara penagihan dengan mengirimkan dokumen ke bank dengan memberikan atau mendapatkan pembayaran. Yang ketujuh adalah RTGS. Jadi RTGS ini sistem transfer dana dengan mata uang rupiah yang dilakukan dengan secara online. Jadi yang kedelapan adalah payment point. Jadi payment point di sini adalah untuk melakukan tagihan yang sifatnya rutin seperti PLN, Telkom dan yang lainnya. Yang ke-9 adalah SKBDN-IB. Jadi di sini adalah perjanjian tertulis atas permintaan permohonan terkait
untuk melakukan pembayaran dan pembayarannya berupa wasol. Yang ke-10 adalah bank garansi IB. Jadi bank garansi IB ini bentuknya adalah warkat, yang mana jika salah satu penggunanya ini mengalami kecelakaan. Yang ke-11 adalah kartu ATM IB. Kartu ATM BSB maksudnya adalah untuk melakukan transaksi perbankan melalui perangkat mesin ATM. Yang ke-12 adalah Halo BSB. Jadi ini di sini untuk memberikan informasi dan penanganan perbankan dan menggunakan perangkat telepon. Yang ke-13 adalah cash management, yaitu layanan elektronik yang memudahkan nasabah untuk melakukan akses inquiry saldo. Yang terakhir adalah wakaf uang. Jadi wakaf uang ini dilakukan bersifat individu atau kelompok maupun lembaga hukum dan lainnya dalam bentuk uang dan dapat dikelola secara eksklusif. Jadi yang terakhir adalah strategi dari Bank Syariah Bukopin. Di sini ada 5. Yang pertama adalah pengelola produk KPR syariah. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan kredit dan DPK sebesar 30%. Yang ketiga adalah evaluasi secara berskala. Yang keempat adalah peluncuran program tabungan syariah. Yang terakhir adalah sistem akad. Bank ini tersendiri memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, kuatnya ikatan emosional keagamaannya antar pedagang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Yang kedua, keterikatan secara regulasi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank ini berusaha sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, fasilitas pembiayaannya pun tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Yang keempat, sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah sedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang biasa ketahuan sewaktu-waktu dan naik turun sejumlah bagi hasil yang diterima. Adapun kekurangannya, bahwa bank ini sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya yang berkonsumsi, bahwa semua orang yang terlibat dalam bank ini itu adalah orang-orang yang jujur. Dan yang kedua, bagi hasil memerlukan perhitung-hitungan yang rumit, terutama dalam menghitung-hitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang menilai simpanannya di bank tidak tepat. Dan yang ketiga, bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka Bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal daripada bank konvensional. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.